Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Sekarang, kita mulai ke ceritanya. Ruminten terbangun sebelum cahaya subuh benar-benar menemukan celahnya. Udara dingin menyelinap lewat dinding papan yang sudah retak-retak, membawa bau tanah basah dan asap kayu dari rumah tetangga. Atap seng berderit pelan, seolah ikut mengeluh bersama waktu yang tak pernah ramah. Ayam berkokok nyaring dari kejauhan, terlalu bersemangat untuk pagi yang terlalu berat. Tak lama kemudian, batuk kering Wirya memecah kesunyian. Batuk yang sama, berulang, seperti jam rusak yang tak pernah bisa diperbaiki. Ruminten menoleh cepat. Jantungnya selalu berdegup lebih kencang setiap kali suara itu muncul. Wirya terbaring miring. Wajahnya cekung, matanya masih terpejam. Nafasnya terdengar pendek, seakan udara pun harus dihemat. Tubuhnya semakin kurus dari hari ke hari. Tulang belikatnya mencuat di balik kaos tipis yang warnanya sudah tak jelas, antara putih kusam dan abu-abu kelelahan. Kaos itu berlubang kecil di bagian pundak, bekas bara rokok lama yang tak pernah diganti. Ruminten ingin merapikannya, tapi ia ragu menyentuh. Takut suaminya terbangun, takut batuk ia semakin parah. Di sudut kamar, Laras masih terlelap di kasur lipat. Rambutnya berantakan menutupi dahi kecilnya. Bocah itu memeluk bantal tipis yang isinya sudah menggumpal. Sarung bantalnya sobek di satu sisi. Wajah Laras terlihat damai. Kedamaian yang hanya dimiliki anak-anak yang belum paham betapa mahalnya hidup. Ruminten memandang mereka bergantian. Suami yang semakin menjauh dari sehat, anak yang masih terlalu polos untuk ikut menanggung lapar. Ia bangkit perlahan, menjejakkan kaki di lantai semen yang dinginnya menggigit. Langkahnya menuju dapur terasa berat, seolah setiap pagi selalu meminta bayaran yang sama, kekuatan yang nyaris habis. Kompor gas menyala setelah diputar berkali-kali. Api kecil muncul ragu-ragu. Tabung gas itu hampir kosong, beratnya ringan saat diangkat, pertanda hari ini mungkin hari terakhir. Ruminten menatap panci kosong di atas kompor, lama, seolah berharap sesuatu bisa muncul dari sana, selain air dan doa. Dari dapur, ia bisa melihat warung kecil di depan rumah. Rak kayunya mulai lapuk, catnya mengelupas seperti kulit yang terlalu sering disakiti matahari. Dulu, setiap subuh Ruminten sibuk menyiapkan dagangan, nasi, gorengan, kopi panas. Dulu ada tawa, ada obrolan, ada uang receh yang terkumpul sedikit demi sedikit. Sekarang, jalan di depan warung terasa asing, sejak rumah makan besar berdiri di seberang. Pelanggan seperti berpindah bersama harapan. Warung Ruminten hanya jadi saksi, pintu terbuka, tapi rezeki enggan singgah. Ia menghela napas panjang. Subuh bukan lagi waktu memulai hari, melainkan pengingat bahwa hidup belum memberinya jeda. Hari-hari Ruminten tak lagi dihitung dengan tanggal. Ia menghitungnya dengan kekalahan kecil, utang yang bertambah, dagangan yang tak laku, batuk yang tak sembuh, dan doa yang terasa menggantung di langit yang terlalu tinggi. Di bawah cahaya subuh yang pucat, Ruminten berdiri di dapur sempit itu, memegang sendok dengan tangan gemetar, bersiap menghadapi hari lain yang entah harus dimenangkan dengan cara apa. Warung Ruminten berdiri seperti orang tua yang ditinggal anak-anaknya. Pintunya terbuka sejak pagi, namun yang datang hanya angin dan debu jalanan. Dalam sehari, 2 atau 3 orang mampir sudah terhitung ramai. Kadang hingga matahari tenggelam, tak satu pun singgah, bahkan sekedar bertanya harga. Ruminten duduk di bangku kayu panjang, menunggu dengan kesabaran yang makin menipis. Matanya mengikuti setiap orang yang melintas, berharap langkah mereka berhenti. Namun kebanyakan hanya menoleh sekilas, lalu menyeberang ke rumah makan besar di seberang jalan. Spanduknya mencolok, musiknya keras, aromanya menampar hidung, menarik semua yang dulu menjadi milik warung kecil Ruminten. Panci di etalase tetap dingin, gorengan mengeras sebelum siang, kopi yang diseduh pagi hari lebih sering ia minum sendiri, sudah pahit bahkan sebelum gula diaduk.
Sore hari adalah waktu paling berat. Saat itulah catatan utang dibuka kembali. Utang ke tetangga karena pinjam beras. Utang ke tukang sayur karena mengambil dagangan tanpa bayar. Utang ke rentenir yang bunganya tumbuh lebih cepat dari harapan. Setiap nama di buku kecil itu seperti goresan di dada. Dan setiap hari, daftarnya tak pernah berkurang. Satu persatu barang di rumah berpindah tangan. Televisi dijual dengan harga jauh di bawah nilai. Pembelinya tak menawar, seolah tahu Ruminten tak punya pilihan. Perhiasan pernikahan, satu-satunya kenangan hari bahagia, digadaikan. Cincinnya terasa longgar saat dilepas, bukan karena ukurannya, tapi karena hatinya sudah lebih dulu kosong. Telepon dari kampung datang hampir setiap minggu. Ibunya sakit-sakitan, butuh obat, butuh biaya. Ruminten hanya bisa menjawab dengan janji yang ia sendiri ragu bisa ditepati. Di rumah, Wirya makin sering terbaring. Batuknya terdengar lebih dalam, lebih lama. Tubuhnya tak lagi kuat membantu di warung. Tatapannya sering kosong, menatap langit-langit seolah sedang menghitung berapa lama lagi ia bisa bertahan. Laras mulai belajar diam, belajar tidak meminta jajan, belajar makan perlahan agar nasi di piring terasa lebih lama, belajar tersenyum meski perutnya berbunyi pelan di malam hari. Setiap kali melihat itu, dada Ruminten terasa sesak. Ia ingin berteriak, ia ingin lari, tapi kemana? Malam hari, setelah warung ditutup, Ruminten duduk sendirian di dapur. Lampu bohlam redup menggantung, cahayanya bergetar. Ia menghitung uang hasil jualan hari itu. Tak cukup untuk besok, apalagi untuk utang. Di titik itu, perasaan gagal mengendap perlahan. Gagal sebagai istri yang tak mampu menjaga suaminya tetap sehat. Gagal sebagai ibu yang tak bisa menjamin anaknya kenyang. Gagal sebagai anak yang tak mampu merawat ibunya sendiri. Ruminten menunduk memeluk lututnya. Di luar, suara rumah makan besar terdengar riuh, tawa, piring, musik. Di dalam, hanya ada sunyi yang menekan dada. Dan di tengah sunyi itu, Ruminten mulai menyadari satu hal. Rezeki tidak hanya menjauh, ia seperti sengaja menghindar. Malam turun tanpa suara. Langit gelap, tanpa bintang, seolah sengaja menutup mata dari rumah kecil Ruminten. Angin berhembus pelan, membuat pintu warung berdecit lirih, seperti keluhan tua yang tak pernah didengar. Ruminten baru saja menutup pintu, ketika terdengar ketukan. Bukan ketukan tergesa, melainkan pelan, ragu, seolah orang di luar pun sedang menimbang niatnya. Di ambang pintu, berdiri dua orang. Yang pertama Surono, sepupu jauh Wirya. Tubuhnya tegap, pakaiannya rapi. Wajahnya terlihat lebih sehat daripada terakhir kali Ruminten melihatnya bertahun-tahun lalu. Dulu ia dikenal sebagai orang yang hidupnya berantakan, berpindah-pindah kerja, sering berutang. Yang kedua Ranti, perempuan setengah baya dengan sorot mata dalam. Ia tetangga lama keluarga Wirya. Orang yang dulu sering membantu ibunya Ruminten di kampung. Kerudungnya sederhana, tapi ada sesuatu di caranya memandang, seperti orang yang tahu terlalu banyak. "Maaf, malam-malam begini," ujar Surono pelan. "Kami cuma ingin silaturahmi." Ruminten mempersilahkan masuk, meski hatinya tak tenang. Wirya bangkit dengan susah payah dari kamar. Wajahnya tampak lebih pucat di bawah cahaya lampu redup. Mereka duduk berhadapan di ruang tengah yang sempit. Laras mengintip dari balik pintu kamar. Matanya membesar, lalu diam-diam duduk di samping ibunya. Beberapa saat, hanya suara jangkrik yang terdengar. Surono membuka pembicaraan. Ia bercerita tentang hidupnya dulu, utang, kegagalan, hari-hari tidur dengan perut kosong. Tentang bagaimana semua pintu terasa tertutup, seperti yang kini dialami Ruminten dan Wirya. "Waktu itu, aku juga putus asa," katanya menunduk. "Kalau bukan karena satu jalan itu, mungkin aku sudah tidak ada." Ranti menimpali dengan suara pelan, hampir berbisik. Tidak semua orang berani memilihnya. Ruminten mengernyit. "Memilih apa?" Surono menarik nafas panjang. "Pertolongan dari Gunung Kawi, dari yang berkuasa di sana, Nyi Kencono Wungu." Nama itu meluncur begitu saja. Namun udara di ruangan seolah berubah. Lampu berkedip sesaat. Laras merapat ke sisi ibunya.
Surono melanjutkan. Ia bercerita tentang rizki yang datang tanpa diduga, usaha yang lancar, penyakit yang perlahan menghilang, tentang hidup yang berbalik arah setelah sebuah perjanjian. Bukan gratis, tapi sepadan. Ruminten langsung menggeleng. "Jangan bawa-bawa itu ke rumah saya," suaranya bergetar. "Itu dosa, saya tidak mau." Ranti menatap Ruminten lama. "Tidak ada yang mau, Nduk. Tapi hidup kadang memaksa kita memilih di antara dua yang sama-sama pahit." Wirya terbatuk keras, tubuhnya gemetar. Ruminten refleks memeluk bahu suaminya. Di matanya kelelahan Wirya tampak lebih nyata dari apapun yang baru saja didengar. Laras menatap ayahnya, lalu ibunya. "Bu, besok kita makan apa?" tanyanya polos. Pertanyaan itu seperti pisau kecil yang menusuk perlahan. Ruminten terdiam. Semua penolakan yang tadi begitu kokoh mulai retak. Surono berdiri. "Kami tidak memaksa," katanya. "Hanya menyampaikan jalan. Kalau nanti butuh, kami tahu kemana harus membawa kalian." Ranti ikut berdiri. Sebelum pergi, ia berbisik, nyaris tak terdengar. Kadang, yang paling berbahaya bukan perjanjian, tapi keputusasaan. Pintu tertutup, langkah kaki menjauh, hilang di kegelapan. Ruminten duduk terpaku. Di kepalanya, dosa dan kebutuhan saling bertabrakan. Di depannya, Wirya yang semakin rapuh. Di sisinya, Laras yang mulai belajar menahan lapar. Malam itu untuk pertama kalinya, Ruminten tidak langsung berdoa. Ia hanya menatap lantai dan membiarkan keyakinannya retak sedikit demi sedikit. Sejak malam itu, rumah kecil Ruminten tak pernah benar-benar sunyi. Bukan karena suara, melainkan karena pikiran yang tak mau diam. Setiap subuh, Ruminten terbangun dengan dada sesak. Bayangan wajah Surono dan suara Ranti berulang di kepalanya, menyatu dengan batuk Wirya yang makin sering terdengar. Keraguan yang semula hanya lewat, kini menetap, berubah menjadi ketakutan yang tak bernama. Ketakutan akan hari esok, ketakutan akan pagi tanpa makanan, ketakutan akan kehilangan. Wirya semakin lemah. Suatu pagi ia jatuh saat hendak bangun dari tempat tidur. Tubuhnya terlalu ringan saat Ruminten membantunya berdiri. Tatapannya kosong, seolah ia sendiri sudah lelah berjuang melawan tubuh yang tak lagi patuh. "Kalau aku kenapa-kenapa," ucap Wirya pelan, terputus batuk. "Kamu jangan menyalahkan diri sendiri." Kalimat itu menghantam lebih keras dari makian manapun. Ruminten menggigit bibir, menahan air mata yang sudah tak punya tempat jatuh. Di warung keadaan kian memburuk. Tak ada pembeli. Tak ada pemasok yang mau mengutang. Rentenir datang, berdiri di depan warung terlalu lama, menatap tanpa senyum. Cukup untuk membuat Ruminten gemetar sepanjang hari. Laras jatuh sakit. Demam ringan, kata bidan. Kurang makan, tambahnya pelan. Laras meringkuk di kasur, memeluk perutnya dan bertanya dengan suara lirih. "Bu, aku salah ya? Kok aku sering lapar?" Ruminten memeluk anaknya erat-erat. Untuk pertama kalinya, ia merasa doanya sendiri terdengar hampa. Malam demi malam, Ruminten tak bisa tidur. Ia mulai bermimpi aneh, tentang jalan setapak berkabut, tentang suara perempuan yang memanggil tanpa nama. Ia terbangun dengan keringat dingin, jantung berdegup tak wajar. Di satu malam yang paling sunyi, Ruminten duduk di dapur, menatap tabung gas kosong dan panci yang tak berisi apapun. Ia berdoa lama, terlalu lama. Namun yang datang bukan jawaban, melainkan keheningan yang terasa seperti penolakan. Di titik itulah, ketakutan berhenti menjadi ancaman. Ia berubah menjadi keputusan. Keesokan harinya, Ruminten menemui Surono. Langkahnya gemetar, kepalanya tertunduk, seolah setiap langkah menjauhkan dirinya dari sesuatu yang dulu ia yakini benar. "Aku ikut," ucapnya lirih, terdengar hampir tak terdengar, tapi maknanya terlalu berat untuk ditarik kembali. Surono menatapnya lama, lalu mengangguk. Tak ada senyum, tak ada ucapan selamat, hanya satu kalimat pendek.
Kalau sudah melangkah, tidak ada jalan pulang. Malam itu, Ruminten pulang ke rumah dengan hati kosong. Ia memandang Wirya yang tertidur lemah, memandangi Laras yang terlelap tanpa tahu apa yang sedang dipertaruhkan ibunya. Ruminten mengangguk dalam diam. Bukan karena ingin kaya, bukan karena tergoda kemewahan. Ia mengangguk karena cinta yang terjepit keadaan. Karena seorang ibu dan istri yang tak lagi diberi pilihan oleh hidup. Dan sejak anggukan itu, jalan yang ia tempuh bukan lagi miliknya sepenuhnya. Perjalanan menuju Gunung Kawi terasa seperti meninggalkan dunia yang Ruminten kenal. Mobil tua yang mereka tumpangi melaju perlahan, menanjak, menembus jalan sempit yang berliku. Semakin jauh, suara kota menghilang, digantikan desah angin dan gesekan ban di batu-batu basah. Kabut turun perlahan, tebal dan dingin. Ia membungkus pepohonan tinggi yang berdiri rapat seperti barisan penjaga. Cahaya matahari meredup, terpotong ranting dan daun. Di beberapa titik, jalan berubah berbatu, licin, memaksa mobil berhenti dan berjalan dengan sangat hati-hati. Ruminten memeluk tas kecil di pangkuannya. Tangannya dingin, meski udara tak sepenuhnya menusuk. Setiap tarikan napas terasa berat, seolah dadanya ditekan oleh sesuatu yang tak terlihat. Tak ada burung bernyanyi, tak ada serangga bersuara, hanya kesunyian yang begitu dalam hingga telinga berdenging. Surono duduk di depan, diam sepanjang jalan. Ranti beberapa kali melirik Ruminten lewat kaca spion. Tatapannya singkat tapi penuh arti, seperti ingin memastikan Ruminten masih sanggup melanjutkan. Sesekali, Ruminten merasa jalan yang dilewati berulang. Pohon yang sama, batu besar yang sama, atau mungkin pikirannya saja yang mulai goyah. Akhirnya, mobil berhenti di sebuah lapangan kecil yang nyaris tak terurus. Di sana berdiri sebuah rumah kayu tua, tersembunyi di balik pohon besar. Dindingnya menghitam dimakan usia. Atapnya rendah, seolah sengaja menunduk pada gunung di belakangnya. Ruminten turun perlahan. Tanah di bawah kakinya lembat, bau kemenyan tipis tercium, bercampur aroma tanah dan daun basah. Pintu rumah terbuka sebelum mereka mengetuk. Di ambang pintu berdiri Ki Brajadanta. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit membungkuk, rambutnya memutih, terikat rapi. Matanya tajam, terlalu tajam untuk wajah setua itu, seolah mampu membaca pikiran sebelum orang sempat berbicara. "Masuk," ucapnya singkat. Di dalam rumah, cahaya redup dari lampu minyak menari di dinding kayu. Lantai berderit setiap kali diinjak. Ada sesajen di sudut ruangan, bunga layu, dupa yang masih mengepul, dan mangkuk kecil berisi cairan gelap. Ki Brajadanta duduk bersila. Ia tak menanyakan nama, tak bertanya tujuan, seolah semuanya sudah ia ketahui. Ruminten duduk di depannya, lututnya gemetar, jantungnya berdetak keras, terasa di telinga. "Gunung ini tidak memberi tanpa mengambil," kata Ki Brajadanta dengan suara datar, nyaris tanpa emosi. "Dan tak semua orang sanggup membayar." Ia menatap Ruminten lurus-lurus. Tatapan itu membuat Ruminten menunduk tanpa sadar. "Syaratnya satu," lanjutnya. "Penyerahan diri sepenuhnya." Ruangan terasa semakin sempit. "Tubuh," kata Ki Brajadanta pelan. "Jiwa, kehormatan." Kata terakhir itu jatuh paling berat, seperti hamar yang memecah sesuatu di dalam dada Ruminten. Tidak bisa ditawar, suara Ruminten nyaris tak keluar. Ki Brajadanta menggeleng pelan. Gunung tidak mengenal tawar-menawar. Di luar, angin berhembus kencang menggoyangkan pepohonan hingga terdengar seperti bisikan banyak suara. Ruminten menelan ludah. Ia sadar, di tempat ini, niat baik dan dosa berdiri berdampingan tanpa jarak. Dan ketika ia mengangguk perlahan, gunung senyap seakan ikut menyaksikan, diam, tapi mencatat segalanya.
Malam turun lebih cepat di hutan Gunung Kawi. Langit menghitam tanpa sisa jingga, seolah matahari sengaja disembunyikan agar tak menyaksikan apa yang akan terjadi. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak sempit. Tanah basah menempel di telapak kaki. Kabut turun rendah, membelit pepohonan, membuat jarak beberapa langkah saja terasa seperti dunia yang berbeda. Obor-obor kecil menyala di tangan Ki Brajadanta dan Surono. Apinya bergoyang lemah, menciptakan bayangan panjang yang bergerak tak wajar di batang-batang pohon. Tak ada suara binatang, tak ada desir daun. Hutan itu senyap, terlalu senyap. Di sebuah tanah lapang kecil, ritual disiapkan. Lingkaran batu tua mengelilingi tanah yang diratakan. Di tengahnya terletak sesaji. Bunga-bunga layu berwarna pucat, kendi tanah berisi cairan gelap, dan kain putih yang telah menguning oleh usia. Aroma kemenyan mengambang tebal, membuat kepala Ruminten terasa ringan, nyaris melayang. Ki Brajadanta berdiri di tengah lingkaran. Suara mantranya mengalun pelan, menggunakan bahasa yang tak Ruminten pahami. Setiap kata terasa berat, seperti menekan dada. Angin berputar di sekitar mereka, membuat obor bergetar, hampir padam. Belum terlambat, ujar Ki Brajadanta tanpa membuka mata. Kalau kau mundur sekarang. Ruminten menggigit bibir. Bayangan Wirya yang terbaring lemah dan Laras yang sering menahan lapar melintas bergantian. Ia menggeleng perlahan. Aku siap, katanya lirih, lebih seperti membujuk dirinya sendiri. Ia diminta melangkah ke tengah lingkaran. Tanah di bawah kakinya terasa dingin, lembab, seperti bernafas. Ki Brajadanta menyerahkan sebilah pisau kecil, tajam, dingin, tanpa hiasan. Ini bukan tentang rasa sakit, ini tentang kepemilikan. Ruminten menutup mata. Tangannya gemetar saat menyentuhkan pisau itu ke kulitnya. Darah menetes, sedikit, namun cukup. Menyentuh tanah, lalu meresap cepat, seakan hutan itu haus dan sedang menunggu. Mantra makin cepat. Angin berputar lebih kencang, kabut turun lebih rapat. Di dalam kepalanya, Ruminten mendengar suara, lembut, dingin, dan sangat dekat. Bukan perintah, bukan ancaman, melainkan janji. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Tangisnya pecah, namun segera ditelan kabut dan mantra. Tak ada yang mendengar, tak ada yang menoleh. Di tempat itu, kesedihan tak memiliki saksi. Ketika ritual berakhir, obor satu persatu padam. Hutan kembali senyap, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Ruminten terduduk lemas, dadanya kosong, seperti ada sesuatu yang diambil, bukan dari tubuhnya, melainkan dari dirinya yang paling dalam. Sesuatu yang tak bisa ia sebutkan, dan tak mungkin ia minta kembali. Ki Brajadanta menatapnya lama. Mulai malam ini, katanya pelan, hidupmu bukan sepenuhnya milikmu. Kabut perlahan menipis, namun rasa dingin itu menetap di tulang. Sejak malam perjanjian itu, Ruminten pulang dengan langkah yang sama, tetapi hidup yang berbeda. Dan Gunung Senyap telah menandai namanya. Perubahan itu datang terlalu cepat untuk disebut kebetulan. Pagi pertama setelah mereka pulang dari Gunung Kawi, warung Ruminten dipenuhi orang. Satu datang, disusul yang lain. Ada yang bilang mampir karena kebetulan lewat. Ada yang mengaku tiba-tiba ingin makan di sana, meski selama berbulan-bulan mereka tak pernah menoleh. Kompor menyala tanpa henti. Panci tak pernah kosong. Uang receh dan lembaran kertas berpindah tangan, seperti air mengalir. Ruminten berdiri di balik etalase dengan perasaan campur aduk. Tangannya sibuk, tapi dadanya dingin. Setiap tawa pelanggan terasa ganjil. Terlalu banyak, terlalu mudah. Beberapa hari kemudian, keajaiban lain menyusul. Uang muncul di tempat-tempat tak masuk akal. Di bawah bantal, di laci dapur yang kosong, di saku tas yang tak pernah ia buka. Jumlahnya pas, selalu pas, seolah seseorang tahu apa yang sedang ia butuhkan. Wirya bangun suatu pagi tanpa batuk. Bukan berkurang, tapi hilang. Nafasnya panjang, wajahnya berwarna, langkahnya kembali tegap. Dokter hanya mengernyit bingung,
menyebutnya pemulihan yang jarang terjadi. Ruminten tersenyum, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Namun senyum itu cepat pudar, karena di balik bahagia, ada rasa takut yang tak ikut sembuh. Hari-hari berikutnya seperti mimpi yang tak ingin ia bangunkan. Warung diperluas, cabang kecil dibuka, rumah kontrakan diganti bangunan permanen dengan tembok kokoh dan lantai keramik dingin. Tabungan bertambah tanpa pernah benar-benar ia hitung. Tetangga mulai menyapa dengan hormat. Orang-orang yang dulu menghindar kini datang dengan senyum. Ruminten menjadi orang berada dalam waktu singkat. Namun setiap keberlimpahan selalu datang bersama pengingat. Setiap Jumat Pon, Ruminten terbangun sebelum subuh dengan jantung berdebar. Tanggal itu seperti berdengung di kepalanya. Ia menyiapkan sesaji dengan tangan gemetar. Bunga, makanan, kemenyan, semuanya harus tepat. Tak boleh kurang, tak boleh salah. Ia meletakkannya di tempat yang telah ditentukan, tanpa doa keras, tanpa saksi. Hanya bisikan lirih dan rasa takut yang menempel di kulit. Sekali waktu, Ruminten terlambat, hanya beberapa jam. Hari itu, mesin warung rusak tanpa sebab. Pelanggan menghilang seketika. Wirya jatuh sakit ringan, cukup untuk membuat Ruminten gemetar sepanjang malam. Ia mengerti pesan itu. Peringatan halus, tapi jelas. Sejak saat itu, Ruminten tak pernah lupa lagi. Ia mencatat Jumat Pon dengan tinta merah. Ia menghitung hari bukan dengan tanggal biasa, melainkan dengan jarak menuju kewajiban. Keajaiban memang nyata. Uang, kesehatan, kenyamanan, semua ia miliki. Namun di balik rumah yang semakin besar, di balik warung yang semakin ramai, Ruminten hidup dengan satu kesadaran yang tak pernah benar-benar pergi. Semua ini bukan hadiah. Dan setiap lupa, harga yang diambil selalu jauh lebih mahal dari uang. Ramadan datang membawa keheningan yang berbeda. Siang terasa lebih panjang, malam lebih pendek, dan tubuh Ruminten semakin lelah oleh rutinitas yang tak pernah benar-benar berhenti. Warung tetap ramai, pesanan meningkat menjelang berbuka, dan ia mengerjakan semuanya sendiri, seolah takut berhenti walau sejenak. Puasa membuat kepalanya sering pening, matanya perih. Namun yang paling melelahkan bukan tubuhnya, melainkan pikirannya yang terus waspada. Setiap malam, Ruminten menghitung hari, menunggu Jumat Pon dengan dada berdebar. Namun malam itu berbeda. Setelah tarawih, Ruminten berniat hanya memejamkan mata sebentar. Hanya sebentar, katanya dalam hati. Lara sudah tidur lebih dulu, wajahnya tenang, napasnya teratur. Wirya tertidur di ruang tengah, kelelahan setelah seharian membantu di warung. Lampu kamar diredupkan, doa belum sempat selesai. Ruminten tertidur. Ia terbangun dengan jantung berdegup kencang. Jam dinding menunjukkan lewat tengah malam. Sekejap ia masih bingung, lalu kesadaran menghantamnya keras. Jumat Pon. Ritual belum dilakukan. Tubuhnya gemetar. Ia bangkit tergesa, kaki terasa lemas, pikiran kacau. Belum sempat menyiapkan apapun ketika terdengar suara aneh dari kamar Laras. Awalnya lirih, lalu semakin jelas. Ruminten berlari. Laras tergeletak di kasur, tubuh kecilnya kaku dan bergetar. Matanya terbuka, namun tak menatap apapun. Mulutnya berbuih, napasnya terengah seperti tercekik udara sendiri. "Laras!" teriak Ruminten panik. Wirya terbangun, berlari masuk kamar. Mereka mencoba segalanya, memanggil, mengguncang, membaca doa yang teringat. Tangan Ruminten dingin, air matanya jatuh tanpa henti. Malam itu menjadi panjang dan tak masuk akal. Ke rumah sakit, ke bidan, ke dokter jaga. Semua menggeleng. Tak ada riwayat penyakit, tak ada penyebab pasti, tak ada jawaban. Laras hanya terbaring diam, semakin pucat seiring waktu berjalan. Menjelang subuh, monitor berhenti berbunyi. Hening. Ruminten berdiri membeku di samping ranjang kecil itu. Ia menatap wajah Laras, tenang, seperti sedang tidur. Seperti anak yang hanya lelah bermain terlalu lama. Namun dada kecil itu tak lagi bergerak. Subuh menyingsing tanpa belas kasihan.
Azan berkumandang, menggema di ruang rumah sakit yang dingin. Laras telah pergi. Ruminten jatuh terduduk. Tak ada teriakan, tak ada histeria. Hanya satu kesadaran yang menghantam perlahan, kejam, dan pasti. Ini bukan musibah. Ini tagihan. Dan malam itu, satu malam yang terlewat, telah merenggut sesuatu yang paling ia cintai. Pemakaman Laras berlangsung tanpa banyak suara. Langit mendung seperti menahan air mata yang tak pernah benar-benar jatuh. Tanah merah masih basah ketika liang kecil itu digali. Terlalu kecil untuk menampung begitu banyak harapan yang terkubur bersamanya. Ruminten berdiri kaku. Matanya kering, bukan karena tak sedih, melainkan karena air mata telah habis lebih dulu di malam panjang yang tak selesai-selesai. Di sekelilingnya, orang-orang berbisik lirih. Ungkapan duka, doa, dan kata-kata penghiburan yang melayang lalu gugur tanpa pernah benar-benar sampai ke hatinya. Wirya menunduk sepanjang waktu. Tangannya mengepal, bahunya bergetar. Ia tak menangis keras, tapi kesedihannya terasa. Seperti luka yang dibiarkan terbuka tanpa perban. Ketika jenazah Laras diturunkan, Ruminten merasa dadanya kosong. Bukan hancur, kosong. Seolah sesuatu telah diambil jauh sebelum tanah menutup tubuh kecil itu. Setelah orang-orang mulai pergi, ketika doa terakhir telah usai dan hanya sisa bau tanah basah yang tertinggal, Surono muncul di sisi Ruminten. Ia berdiri terlalu dekat, terlalu tenang untuk suasana seperti itu. "Aku turut berduka," katanya singkat. Lalu dengan suara yang lebih rendah, dingin dan datar, ia menambahkan, "Ini konsekuensinya." Tak ada empati di sana, hanya pernyataan. Ruminten menoleh perlahan. Tak ada amarah di wajahnya. Tak ada penyangkalan, hanya kelelahan yang dalam dan pemahaman yang terlambat. Ia mengangguk. Di kepalanya, semua potongan itu akhirnya menyatu. Keajaiban yang terlalu cepat, uang yang datang tanpa sebab, peringatan kecil saat ia terlambat sesaji. Ini bukan takdir yang kejam. Ini perjanjian yang bekerja tepat waktu. Ruminten pulang ke rumah yang kini terasa asing. Kamar Laras rapi, terlalu rapi. Mainan-mainan kecilnya masih di tempat, seolah menunggu tangan mungil yang tak akan pernah kembali. Ruminten duduk di tepi kasur, memegang bantal yang dulu dipeluk Laras, dan untuk pertama kalinya, tangisnya pecah. Bukan tangis kehilangan semata, melainkan tangis pengakuan. "Aku tahu," bisiknya pada ruang kosong. "Aku tahu ini salahku." Sejak hari itu, Ruminten tak lagi bertanya mengapa. Ia bertanya, berapa lagi? Karena kini ia paham satu hal yang tak bisa dihapus doa atau air mata. Ia tidak kehilangan karena takdir. Ia kehilangan karena perjanjian. Dan sesuatu telah diambil. Bukan yang terakhir. Hidup Ruminten berjalan seperti roda yang terus berputar di tempat yang sama. Ritual tetap dilakukan. Setiap Jumat Pon tanpa pernah lagi terlewat. Sesaji disiapkan dengan tangan gemetar. Doa dilantunkan tanpa keyakinan. Dan ketakutan disimpan rapat di dada. Uang terus datang. Warung semakin ramai. Cabang-cabang bertambah. Rekening bertambah angka-angka yang tak pernah Ruminten bayangkan sebelumnya. Namun rumah yang kini besar dan kokoh itu tak pernah benar-benar hangat. Kesedihan tinggal di setiap sudut. Di kamar Laras yang tetap terkunci, di meja makan dengan kursi kosong yang tak pernah disentuh lagi. Di malam-malam panjang ketika nama Laras terucap tanpa suara. Wirya mulai berubah. Ia memperhatikan, ia menghitung, ia bertanya. "Kenapa selalu Jumat Pon?" tanyanya suatu malam, ketika melihat Ruminten bersiap dengan sesaji. "Kenapa setelah itu semua lancar, tapi kalau terlambat, selalu ada yang terjadi?" Ruminten tak menjawab. Ia memilih diam, karena satu jawaban saja bisa menghancurkan segalanya. Wirya menjauh.
Bukan dengan marah, tapi dengan kecurigaan yang dingin. Tatapannya tak lagi penuh kepercayaan. Sentuhannya berkurang. Percakapan mereka hanya soal warung, uang, dan kebutuhan. Tak pernah lagi soal hati. Jarak itu melebar perlahan, seperti retakan di dinding. Tak langsung roboh, tapi tak bisa disatukan kembali. Ruminten hidup dengan dua ketakutan. Takut kehilangan semua yang telah ia dapatkan, dan lebih takut lagi kehilangan sesuatu yang belum ia sadari akan diambil. Di tengah semua itu, tubuh Ruminten mulai memberi tanda. Mual di pagi hari, pusing, kelelahan yang berbeda. Saat hasil pemeriksaan menunjukkan 2 garis, Ruminten terbuduk lama. Tangannya gemetar memegang kertas kecil itu. Air mata jatuh, antara bahagia dan ngeri. Ia hamil. Wirya terdiam lama ketika mendengarnya. Ada senyum tipis, ada harap yang lama terkubur. Namun di mata Ruminten, kehamilan itu bukan hanya anugerah. Ia adalah hitungan baru. Malam itu Ruminten bermimpi. Ia berdiri di hutan berkabut. Laras muncul. Wajahnya pucat, menatap perut Ruminten. "Ibu belum berhenti," kata Laras pelan. "Kalau ibu tetap di sini, adik akan menyusul." Ruminten terbangun dengan jeritan tertahan. Tangannya refleks memeluk perutnya yang masih rata, seakan mencoba melindungi sesuatu dari dunia yang tak ia pahami sepenuhnya. Harapan baru telah datang. Namun bersama harapan itu, ancaman juga ikut bernafas. Dan Ruminten tahu, lingkaran ini belum selesai. Mimpi itu datang hampir setiap malam. Tak pernah berubah, tak pernah memberi jeda. Ruminten selalu berdiri di tempat yang sama, sebuah tanah lapang berkabut, dingin, dan tanpa arah. Langit menggantung rendah, hitam pekat, seolah dunia sedang ditutup dari atas. Tak ada angin, tapi kabut bergerak pelan, hidup. Di hadapannya, Laras berdiri. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi tubuh kecil itu utuh, seperti sebelum sakit. Sebelum tanah menutupnya. Ia tak menangis, tak tersenyum, hanya menatap Ruminten dengan ketenangan yang menyakitkan. Di belakang Laras, berdiri bayangan besar. Tak berbentuk jelas, namun keberadaannya menekan dada. Ruminten tak pernah berani menoleh lebih lama. Cukup 1 detik untuk tahu, bayangan itu sedang menunggu. Ibu harus berhenti. Suara Laras selalu pelan, hampir seperti bisikan angin. Kalau tidak, adik akan kesini juga. Ruminten selalu berusaha mendekat, namun setiap langkah terasa berat, seperti kakinya tertanam ke tanah. Kabut menebal, bayangan di belakang Laras bergerak lebih dekat. Lalu, Ruminten terbangun. Keringat dingin membasahi punggungnya. Tangannya refleks memeluk perut yang kini mulai membulat. Di dalam sana, ada kehidupan. Rapuh, bergantung sepenuhnya pada pilihan yang pernah ia buat. Di dunia nyata ritual tetap berjalan, sesaji tetap diletakkan, doa tetap dibisikkan, meski hati menolak. Ruminten mencoba berhenti sekali, hanya sekali. Malam itu, lampu rumah berkedip tanpa sebab, angin berembus dari arah yang tak jelas. Perutnya nyeri, tajam, membuatnya meringkuk di lantai dapur. Di telinganya, suara itu kembali, dingin, tenang, tak tergesa. Pengingat. Keesokan harinya ia kembali patuh, karena ketakutan lebih keras daripada harapan. Wirya semakin menjauh. Ia tak lagi bertanya, tak lagi mendesak. Namun, dalam diamnya, Ruminten tahu, ia sedang kehilangan suaminya, perlahan, seperti ia kehilangan Laras. Di suatu subuh yang kelabu, Ruminten berdiri di teras rumah. Kabut turun tipis, menyerupai kabut Gunung Kawi. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat siapa dirinya sebelum semua ini, sebelum utang, sebelum perjanjian, sebelum keajaiban. Namun yang tersisa hanya seorang perempuan yang terikat. Perjanjian tidak mengenal belas kasihan. Ia tak peduli pada niat, cinta, atau penyesalan. Dan gunung senyap tak pernah benar-benar melepaskan miliknya. Di dalam perut Ruminten,
kehidupan bergerak pelan. Di belakangnya, bayangan itu seakan ikut bernafas. Cerita ini berakhir tanpa jawaban, karena bagi mereka yang pernah menyerahkan diri sepenuhnya, tak ada akhir yang benar-benar disebut akhir.